Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di Semarang maupun jemaat yang ada di luar kota. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah dalam hidup kita semuanya. Pekerjaan Allah semakin dinyatakan melalui hidup kita. Baik saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan topik jangan menyerah karena keterbatasan. Saudaraku yang terkasih, barangkali kita tidak pernah berpikir selama perjalanan hidup yang kita tempuh siapakah kita ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam perjalanannya tentu ada hal-hal yang mudah diselesaikan, tetapi tidak sering perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi begitu susah, begitu lama kita bergumul. Dan seringkali kita menyadari bahwa saya terbatas kemampuan saya. Nah, tentu kita sadar bahwa Tuhan ciptakan kita semua dalam berbagai kondisi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Yang seorang lebih dalam hal pandainya berbicara, tetapi seorang yang lain susah untuk berbicara. Seorang yang lain begitu mudah memperoleh berkat materi dari Tuhan, tetapi ada orang lain yang begitu harus bekerja, berusaha sekeras-kerasnya baru mendapatkan kepercayaan. Tetapi kita sadar bahwa tidak semua kekurangan yang ada di dalam hidup kita pada akhirnya membawa kita susah. Seringkali justru kekurangan itu dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya melalui hidup kita. Orang yang tidak pandai berbicara dipakai Tuhan untuk bisa mendengarkan keluh kesah orang. Kita semua menyaksikan ketika orang pikirannya sedang menghadapi persoalan, Bapak Ibu, beban hatinya begitu berat, dia begitu sulit hidupnya, seringkali dia hanya membutuhkan satu tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Nasihat, perintah, dan lain sebagainya justru membuat dia semakin marah, semakin kalut. Tapi ketika dihadapi dengan orang yang mudah mendengar, hingga akhirnya semua beban hatinya dicurahkan, dan ada orang yang menampungnya, dia merasa lega, baru firman Tuhan disampaikan. Tetapi pada sisi yang lain juga orang begitu mudah untuk menyampaikan ide dan gagasan. Sehingga dari apa yang dia sampaikan begitu menggugah hati orang. Membuat orang lain bersemangat. Itu tentu kelebihan masing-masing. Tetapi pada sisi yang lain ketika Tuhan tidak bekerja pada hidup seseorang, bisa jadi kelebihan itu justru membuat satu kondisi yang membahayakan hidupnya. Orang yang pintar berbicara barangkali dipakai untuk menebarkan hoax, sampai akhirnya mendatangkan satu kondisi yang runyam. Jadi kelebihan dan kekurangan di dalam hidup kita, itu tentu bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya yang ajaib, yang luar biasa, yang pada akhirnya bermuara untuk kemuliaan namanya sendiri. Amin. Kita tidak usah merasa rendah diri ketika kita memiliki satu kekurangan. Tetapi kita tidak pantas untuk berbangga diri ketika Tuhan memberikan satu kelebihan. Karena pada hakikatnya baik kekurangan maupun kelebihan kalau di situ tidak ada Tuhan, itu bisa membuat kehidupan kita semakin sulit. Amin Bapak Ibu. Yang penting di situ ada Tuhannya yang mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Ada seorang tertentu yang memiliki kekurangan yang luar biasa,
tetapi pada akhirnya Tuhan nyatakan kemuliaan yang luar biasa. Kita barangkali mendengar satu hamba Tuhan, Nick siapa? Fujitik gitu ya. Mohon maaf, beliau tidak punya 2 tangan, 2 kaki. Barangkali dalam pandangan manusia atau barangkali orang tuanya pun sendiri ketika melahirkan, mohon maaf, anak yang seperti itu, pikiran mereka barangkali sudah takut. Membayangkan masa depannya gelap. Beliau pernah hadir ke Indonesia, tetapi dari kesaksiannya begitu membangun semangat yang luar biasa. Karena ternyata dari kekurangan yang dilihat oleh manusia, Tuhan sanggup mengangkat sedemikian rupa sehingga kebenaran firman Tuhan itu dikokohkan oleh kekurangannya. Itu yang menandakan bahwa seringkali orang bergerak dengan jauh lebih cepat untuk memperbesar kekurangannya dibandingkan pekerjaan Tuhan yang menanti dari apapun yang ada di dalam hidup kita. Ya kan, seringkali kita tidak jujur. Seringkali kita begitu komplain dengan kelemahan kita. Wah, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya dari latar belakang ini, orang lain demikian mudah seperti itu. Kita seringkali dalam pikiran kita dipenuhi oleh satu persepsi yang negatif, sehingga yang muncul adalah potensi kekurangan kita yang lebih dominan. Dan pekerjaan Allah begitu susah terjadi. Untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita, kita harus belajar melihat karya Tuhan yang luar biasa disediakan bagi kita ketika kita memiliki satu konsep berpikir yang benar. Roma 12 ayat 2. Bagaimana kita meletakkan kekurangan kita, jujur kepada Tuhan untuk ngomong mengenai kekurangan kita. Bahkan kalau perlu kita sharing dengan orang yang kita percayai, dengan suami atau dengan istri, sehingga mereka bisa berjaga-jaga atas hidup kita. Tetapi pada sisi yang lain, kelebihan kita taklukkan pada otoritas firman Tuhan yang pada akhirnya kelebihan itu dipakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang mesti disesali tentang siapa diri kita. Karena Tuhan bisa menggunakan kelemahan maupun kelebihan kita untuk menyatakan kemuliaannya yang ajaib. Kita akan baca firman Tuhan yang ada di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan ini bercerita mengenai bagaimana Tuhan Allah memanggil Musa, yang pada akhirnya kita tahu semua melalui pimpinan Musa ini, Tuhan melakukan perkara yang besar atas orang-orang Israel. Ya, 1-17, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ketutupan. Abraham, Allah Iska dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah
ditariknya keluar, maka tangannya itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Jika mereka tidak percaya juga kepada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus mencurahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu dan lain sebagainya. Ayat 17 saja. Ayat 17 firman Tuhan berkata, dan tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda dan mujizat. Jadi ini adalah satu diskusi antara Allah dan Musa. Pada saat Allah akan menggunakan hidup Musa pada pekerjaan yang luar biasa besar, yang menggerakkan sekitar 1 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan tentu kita akan melihat siapakah Musa ini, sehingga Tuhan begitu percaya bahwa di tangan Musa umatnya yang besar ini akan dibawa keluar dari tanah Mesir. Tentu dalam pilihan atau kacamata kita sebagai orang-orang yang sudah belajar mengoptimasi, melihat kemampuan seseorang, kita pasti akan memilih seorang yang mumpuni, seorang yang hebat dalam memanage, mengelola orang, mengelola satu organisasi, kata-katanya berwibawa, dia mempunyai kecakapan yang luar biasa, sehingga dia sumbut dengan hal yang dipercayakannya itu. Tetapi kita melihat Musa ternyata berbeda dari definisi maupun pandangan kita mengenai seorang pemimpin yang dimaui Tuhan. Di sini dikatakan, di dalam tanganmu ada apa? Melalui apa yang ada di tanganmu, Allah akan melakukan segala pekerjaan yang ajaib. Tongkat katanya. Memang tongkat itu ada 2 perkara dari latar belakang hidup Musa. Yang pertama, dia seorang penggembala. Ketika dia lari dari Mesir, dia ketemu dengan seorang yang bernama Yitro. Akhirnya dia menjadi gembala kambingnya untuk mendapatkan anaknya. Tongkat bagi seorang gembala dipakai untuk mengatur kambing. Melalui tongkat itu komando pada kambing-kambingnya akan ditujukan dan untuk mengatur gerakan maupun aktivitas kambing itu. Tetapi yang kedua, tongkat bisa menunjukkan kelemahan Musa. Karena apa? Musa dipanggil pada umur 80 tahun. Jadi kalau seseorang umurnya 80 tahun, tongkat itu sudah tidak menunjukkan satu alat untuk mengkomandokan orang lain, gitu kan? Bahkan ternaknya juga tidak. Tetapi tongkat dipakai apa? Dipakai untuk mengatasi kelemahannya. Orang tua pakai tongkat, tentu tongkat dipakai untuk menyangga kakinya yang sudah mulai goyah. Ketika dia harus berhadapan dengan jalan yang susah, keberadaan tongkat itu begitu membantu untuk dia tidak terpleset atau jatuh. Jadi tongkat di sini sebenarnya tidak menunjukkan Musa dalam satu kelebihan yang luar biasa, tetapi tongkat yang dimaksud Allah di dalam firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa Musa pada saat dia dipanggil Tuhan merupakan sosok yang seharusnya dalam pandangan manusia dia seseorang yang dikhawatirkan. Karena tubuhnya sudah renta, karena umurnya sudah tua.
Nah, siapakah Musa sehingga Tuhan memanggil dia? Yang pertama adalah Musa adalah seorang pelarian. Pelariannya itu konyol. Jadi ketika dia masih di istana Fir'aun, dia jalan-jalan, dia ketemu dengan orang Israel yang berselisih dengan orang Mesir. Tapi akhirnya entah apapun yang terjadi, akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu. Tetapi bukannya orang Israel salut kepada Musa, justru rahasianya itu diungkapkan sedemikian rupa sehingga Musa lari. Terus yang kedua, dia seorang gembala. Dia ketemu Yetro di Median, dia menjadi seorang gembala. Jadi artinya Musa merupakan satu tokoh, bukan siapa-siapa. Susah ya kalau memimpin seseorang yang latar belakangnya bukan siapa-siapa. Alah, kamu sok hebat. Kamu mau memimpin kami, katanya. Kamu mau memimpin orang Israel jauh ke luar negeri sono. Siapakah kamu? Wah, itu yang repot. Sampai Tuhan Yesus saja, kalau seseorang menjadi nabi, dia harus keluar dari tempatnya, karena pasti disepelekan. Atau Paulus, jangan orang merendahkan kamu karena kamu muda. Satu persepsi atau pandangan seseorang bahwa seseorang itu biasa-biasa saja, sesungguhnya yang menjadi penghalang orang itu tidak bisa bergerak menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia langsung menyadari, oh iya ya, saya ini sopo sih, gitu. Saya ingat gitu, Bapak Ibu, ketika saya baru bertobat, saya pulang, liburan, saya langsung, pendeta selesai perjamuan kudus, saya langsung naik ke mimbar, menyampaikan firman Tuhan. Pandangan orang itu jadi, hah? Ini anaknya Pak Mugiono, hah? Gitu kan. Waduh, bukan siapa-siapa. Itu yang sesungguhnya susah membuat kita bisa bergerak menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam pikiran kita, saya memang bukan siapa-siapa, sehingga wajarlah kalau orang meragukan saya. Itu adalah satu tembok besar yang menghalangi seseorang untuk menjadi luar biasa. Yang kedua, Musa pada saat itu umurnya sudah 80 tahun. Orang yang umurnya 80 tahun tuh mau ngapain sih kalau sekarang gitu ya? Ya bukan penjemilan, mohon maaf. Tapi dituntut dia menjadi seorang pemimpin dalam satu dinamika persoalan yang luar biasa. Menghadapi karakter seseorang yang begitu luar biasa, itu barangkali tidak usah mikir orang lain, mikir pusingnya dirinya sendiri aja sudah ribet gitu. 80 tahun. Ini Tuhan ini salah pilih nih. Terus yang berikutnya, Musa tidak dapat berbicara. Tadi di firman Tuhan katakan, Tuhan, lidahku itu nggak bisa ngomong sesuatu yang aneh-aneh. Saya perintah Zipora, istriku aja susahnya luar biasa. Apa Pak? Balik ini Pak? Omongan ra jelas. Nah gitu. Jadi dari berbagai sisi hidupnya Musa seseorang yang lemah, yang banyak kekurangannya ketika Tuhan punya inisiatif membawa Musa keluar dari tanah Mesir. Itu sesuatu yang ribet. Makanya Musa barangkali begitu stres, begitu kalut pikirannya. Selama ini nek lewat we, cok nyanti, saya ikut mimpin. Sekian banyak orang. Sesuatu yang luar biasa. Maka tidak mengada-ada kalau Musa begitu protes dengan Tuhan. Tuhan, jelas Tuhan salah pilih. Kenapa saya? Ya. Tetapi justru karena keterbatasan itu Musa benar-benar dididik untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barangkali kalau kita baca firman Tuhan, Musa itu digambarkan sebagai tokoh yang luar biasa dalam pikiran kita kan. Karena nilainya adalah bagaimana dia bergantung kepada Tuhan yang ditulis di sini. Tetapi kalau dari pandangan manusia, Musa saat itu bukan siapa-siapa. Tapi kalau dari Alkitab, Musa orang hebat ya.
dia ketemu Tuhan, dia bisa berbicara dengan Tuhan, dia memiliki keyakinan yang luar biasa akan Tuhan. Ini dari sisi firman Tuhan. Karena memang ukurnya adalah Musa dengan Tuhan. Tapi kalau Musa di hadapan manusia, barangkali kita bisa teliti dengan lebih detail dari firman ini. Musa bukan siapa-siapa. Bahkan Musa contoh figur yang banyak kekurangannya. Tetapi dalam perjalanan itu ternyata Musa harus menghadapi berbagai persoalan. Dan karena Tuhan memanggil Musa dalam kelemahannya itu, dia bisa meyakini Musa bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Itu yang luar biasa. Coba nek Musa pinter sidik lulusan S1. Mujizatnya nggak akan terjadi. Diajari Tuhan, wah susah Tuhan. Wes rasalah ngene wae. Debat. Ya kan? Tetapi ketika orang Israel begitu pengennya makan steak, dikasih burung puyuh sampai banyak orang yang mati dalam mulutnya masih mencucu. Ketika orang protes, engkau akan bawa aku dikubur di sini, lebih baik aku balik ke Mesir. Ketika banyak hal menekan Musa, mengintimidasi hati perasaannya. Coba kalau seandainya Musa memiliki latar belakang yang hebat. Dia akan organisasi orang yang sepakat dengan dia, habisin. Langsung gitu. Wah, aku yang punya kekuatan. Kayak Prabowo sudah mau bangun 100 pasukan hebat. Jadi kelemahan yang ada pada pribadi Musa justru Tuhan pakai untuk menjamin dia. Musa bergantung kepada Tuhan. Tapi coba kalau kita lihat, seandainya kita tidak bisa apa-apa, jemaat kita unjuk gigi, apa yang kita lakukan? Menghadap Tuhan masih bisa tenang enggak? Pikiran kita jalan, wah nanti naik gini-gini, nanti akhirnya reso doa. Tapi Musa di tengah kondisi yang kritis, mentalitasnya begitu terdesak sedemikian rupa, dia bisa fokus kepada Tuhan. Karena pikirannya sederhana, ngerti nih menggembala, wis ra urusan. Pokoknya nek aku ndek masalah saya datang kepada Tuhan. Kondisi seperti itu yang pada akhirnya Musa selalu menemukan pekerjaan Allah yang luar biasa sebagai solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Jadi seringkali kita dididik di sekolah tinggi gitu, akhirnya kontraproduktif dengan apa yang dimaui Tuhan. Sejujurnya begitu. Saya orang teknik, meminta mujizat secara teknik itu kadang susah sekali. Ini kan hitungannya gini, hukumnya kayak gini Tuhan. Bagaimana mungkin ini langsung begini gitu kan. Tapi beberapa hal pernah kami alami. Musa menghadapi ketidakpercayaan dari orang Israel selama perjalanan itu. Atau Musa berhadapan dengan musuh-musuh orang Israel. Dia pimpin orang Israel kan latar belakangnya sebagai budak. Bukan sebagai seorang prajurit. Tapi selama perjalanannya dia harus berhadapan dengan orang-orang gagah perkasa secara manusia. Berusaha membunuh bangsa Israel di tengah perjalanan itu. Musa yang tidak ada apa-apanya tetapi Tuhan bawa pada satu strategi, pada satu kemampuan, pada satu hal yang luar biasa jauh di atas kemampuannya. Karena di situ Tuhan tahu bahwa Musa 100% bergantung kepada Tuhan. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa kekurangan orang percaya sesungguhnya kalau kita bisa meletakkan pada satu konsep berpikir yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, justru itu merupakan satu kesempatan untuk kita melihat karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan sendiri atas kekurangan yang ada dalam hidup kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Agar pada akhirnya baik kekurangan maupun kelebihan dalam hidup kita dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Yang pertama, kenalilah diri kita sendiri. Ini enggak ditulis di situ, saya tambah. Kenalilah dengan diri kita sendiri. Kemarin saya berbicara dengan hamba Tuhan, dia mengenangani konseling. Dia sering beberapa hamba Tuhan datang, dia ngeluh, Pak, kelemahan saya di bidang seksualitas. Ketika kelemahan itu dipendam sedemikian rupa, kelemahan itu justru bisa menyeret dia jatuh. Tapi ketika dia tahu, dia katakan kepada istrinya, orang-orang terdekatnya, dia berusaha men-share kelemahannya. Dalam kebersamaan itu dia gumulkan bersama. Akhirnya dia keluar dari persoalan kelemahannya itu. Ada seseorang yang kelemahannya adalah kikirnya luar biasa. Ngungkuli kacang hijau cudi. Dia harus terbuka. Dia harus belajar mengungkapkan itu kepada orang yang dipercaya. Terbuka kepada Tuhan. Sampai akhirnya terang firman Tuhan menyinari hidupnya. Dia dibukakan pada satu kebenaran yang membebaskannya. Ada seseorang yang ngomongnya lebih cepat daripada bayangannya. Berarti omongannya 10 sing nyakiti hati orang lain 11. Ada kan orang itu? Jadi dia nggak sadar. Tapi segala omongannya itu langsung nek kena orangnya sir gitu. Aduh. Dia harus belajar terbuka. Tetapi ada orang yang digajuli meneng wae. Itu wali aneh. Jadi ada seseorang yang ditanya, oh Kiai Haji Hakim Musadi, apa kelebihan Gus Dur dan Megawati? Jadi ceritanya kalau Gus Dur itu susah diajar untuk diam, sedangkan Megawati susah diajar untuk bicara. Yaitu merupakan kelemahan kelebihan seseorang. Tapi sesungguhnya ketika kita tahu persis bahwa Tuhan menyediakan pekerjaan besar tentang siapapun kita akan belajar terbuka kepada orang yang kita percaya, terbuka kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan berikan firman yang membebaskan. Kemudian yang kedua, belajar mengenal panggilan atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang tidak hidup berdasarkan ukuran kelebihan dan kekurangan kita. Amin. Kita sedang tidak hidup dalam satu kebanggaan akan kelebihan kita dan putus asa dari kekurangan kita. Tetapi kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Amin. Dia yang sanggup menggunakan kelebihanmu untuk kemuliaan Tuhan. Dia pula yang sanggup menggunakan kekurangan kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Jadi sesungguhnya ketika seseorang menilai siapa saya dari hebatnya, terus rendah diri karena kekurangannya, dia sedang bertindak atas namanya sendiri. Bukan atas nama Tuhan yang memanggilnya. Amin. Ini harus hadir. Pikiran kita harus dipenuhi dengan satu paradigma yang benar. Roma 12 ayat 2. Sehingga kita bisa mengenal kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Yang berikutnya adalah belajar untuk menyediakan diri bertanggung jawab pada panggilan itu. Saya yakin ketika engkau membukakannya di hadapan Tuhan, ketika engkau mempergumulkannya di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memetakan di mana kita harus berada. Amin. Ya tadi contohnya, ketika kita orang yang tidak punya kemampuan untuk berbicara dengan baik. Oh, setelah saya renungkan, tempat saya ternyata di konseling, healing dan konseling. Kerjaanmu apa, Pak? Berteori atau terapi? Ya. Bagian apa? Mendengar keluh kesah orang. Itu luar biasa. Karena di zaman ini orang banyak berteori. Disuruh diam dan terocos, pilih terocos. Kelemahan kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau saya, kelebihan saya sebenarnya
tangan saya tak-tik. Ya, puji Tuhan apa yang saya kerjakan dengan tangan saya ya bisa jadi barang begitu aja. Tapi barangkali dari sisi yang lain, itu merumitkan pikiran saya, semua harus menggunakan hukum mekanis, hukum alam. Yaitu kelemahan saya. Saya harus datang kepada Tuhan, Tuhan ajari aku untuk memiliki iman. Ajari aku untuk mempercayai mujizat. Ajari aku untuk mempercayai bahwa Engkau sanggup bekerja di luar kemampuanku dan itu menghasilkan sesuatu ya karya yang jauh lebih hebat dibanding apa yang bisa saya kerjakan. Terus yang berikutnya, belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kebenaran firman-Nya itu yang mengajar kita sehingga kita hidup dalam panggilan Tuhan yang sesungguhnya.